bagaimana setelah jembatan. Itu setelah jembatan, perencanaannya sudah angkat dan angkat budi dinas PU. Kalau yang sebelumnya itu kita perencanaannya jalan aspal. Pak Sekretaris, ya, Pak. Kenapa yang sangat mendesak bukan yang didahulukan yang perencanaannya? Kenapa dia setelah jembatan? Setelah jembatan, karena ada bertahun-tahun ini kan pembawa aspirasi. Iya, Pak. Termasuk kami di Komisi 3 sudah 2 kali bersama dengan Pak Jiban ke sana bahwa saya prioritaskan ini. Kenapa bukan ini prioritaskan? Apakah saat sekarang ini masih dalam posisi belum dikerja? Apakah masih bisa dialihkan ke situ? Apakah sudah di tender atau belum? Kalau belum tender, kembalikan saja di sini. Sudah Pak. Oh, sudah jalan. Silakan lanjut. Terus kenapa setelah jembatan? Setelah jembatan, setelah dilakukan perencanaan, jalan yang cocok di sana itu Pak, jalan beton. Jalan beton artinya membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak boleh dilalui kendaraan, bahkan selama pengerjaan. Kenapa bukan di tahun ini? Tahun ini di Jamatoi Pakasalo, jalan Pakasalo itu jalan alternatifnya orang kalau bekerja di Watu, di setelah jembatan. Kalau dikerja juga itu bersamaan dikerja ke Pakasalo, tidak ada akses keluar. Makanya harus salah satunya saja dulu. Makanya di Pakasalo dikerja, Watu dikerja tapi yang sebelum jembatan itu pekerjaan aspal. Kalau aspal sebentar saya dikerja buat ini diolah. Jadi itu pertimbangan teknisnya. Terus pertanyaannya lagi, kapan akan dikerja setelah jembatan? Itu tetap tergantung kepada penganggaran yang ada. Karena pasti misalnya Pak Ketua yang mulia anggota Dewan dia tahu bahwa ada sistem penganggaran kita tentu melalui proses-proses seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tambang. Itu mungkin domain dari dinas yang mengurusi pertambangan. Tetapi terkait tadi dengan RT RW yang dibahas oleh Pak Ketua, perlu kami sampaikan. Pak Sekretaris, terfokus dulu ini masalah jalanan itu. Kan tadi menyatakan bahwa Pak Desa bahwa ada pada saat selesai perubahan akan dikerja. Apakah betul seperti itu? Sudah ada perencanaan tahun ini akan dikerja yang ada di setelah jembatan Watu ini. Yang setelah itu nanti bergabung masalah tambang dengan ini. Aspirasi masyarakat ini kan terfokus masalah jalanan. Harus ada jelas bahwa apakah memang memungkinkan anggaran kita di tahun 2022 ini. Harus dikasih jelas, kalau tidak bisa sampaikan nanti tahun 2023. Jangan sampai jadi bulan-bulanan. Silakan Pak. Kalau sebelum jembatan, insya Allah tahun ini. Yang ini yang ditutup. Kalau setelah jembatan, setelah jembatan Pak Ketua belum ada diprogramkan di perubahan pun belum ada. Belum ada sampai sekarang ini. Ini yang Pak Desa belum ada. Jadi bisa jelaskan. Silakan lanjutkan tadi mengenai tambang. Terkait mengenai tambang. Ya, jadi saya lanjutkan mengenai tambang, termasuk yang Pak Ketua ungkapkan bahwa di RTRW Kabupaten Bone itu Kecamatan Cendrana tidak masuk dalam kawasan tambang. Memang dalam proses RTRW terjadi proses revisi RTRW. Dalam rancangan proses revisi RTRW, wilayah tambang mengakomodir semua kecamatan kecuali 3 kecamatan kota. Sehingga tetapi walaupun demikian itu masih dalam pembahasan. Artinya yang menjadi acuan tetaplah peraturan daerah yang berlaku saat ini, yaitu Cendrana tidak masuk di wilayah tambang. Terus kalau misalnya dipertanyakan kalau dia Cendrana masuk ke wilayah tambang, bagaimana dampak usahanya? Kenapa diberikan semua kecamatan? Pertimbangan diberikan semua kecamatan bahwa yang akan diperketat untuk penanggulangan dampak lingkungannya itu dalam proses perizinannya, termasuk dalam hal pengawasannya. Sehingga walaupun semua nantinya kecamatan kecuali kecamatan kota merupakan wilayah tambang, tidak serta-merta orang bisa menambah, karena tetap harus ada prosedur-prosedur pertambangan yang harus dilalui, termasuk dengan perizinan-perizinan yang ketat, sehingga dampak lingkungan bisa diminimalisir. Tetapi itu adalah domain dari dinas yang menangani hal tersebut. Sekira demikian untuk RTRW Pak. Pak Ketua, terima kasih. Selamat datang. Jadi saya hafal betul. Saya kira perlu digarisbawahi di sini Pak Ketua. Sebenarnya kita ini sebuah konsep yang sebenarnya tidak populer yang kita lakukan selama ini. Terus terang ini Pak, Kepala Dinas PU catat itu Pak. Kita itu berbuat tidak populer. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa banyak jalan yang dikerja itu sebenarnya tidak terlalu mendesak kebanding ini. Pahami itu Pak.
Ya. Karena ini Pak, ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Centrana itu yang menikmati jalan itu. Kebanding desa lain yang ada di hutan-hutan itu yang dibangun, masih bisa dilewati Pak. Kalau di Centrana ini, kalau ini putus kan, di mana orang lewat? Iya. Kemudian yang kedua Pak, saya kira begini, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada dana PEN yang dibangun itu poros Lamuru Watu. Yang dikerja itu kan sebelum jembatan. Itu kan tidak terlalu bagaimana. Kalau ini yang rusak, setengah mati. Ada satu Pak yang miris di hati kita, karena ini jalan statusnya jalan kabupaten ya Pak. Ini jalan Pak selalu diswadai oleh masyarakat, ini tidak populer ini. Saya tahu orang nyumbang menutupi itu jalan luar biasa itu Pak. Sedangkan jalan desa itu tidak populer lagi karena ada dana desa yang bisa menutupi itu. Yang saya dengar itu Pak, orang nyumbang untuk menutup itu lubang. Coba. Ini barangkali perlu perhatian khusus. Jadi saya sarankan Pak Ketua Komisi ini supaya direkomendir ini Pak. Jangan nanti kita ini berpolemik saja. Jangan-jangan nanti ini kita mau menjanji-janji bahwa itu sudah dianggarkan, sudah direncanakan. Banyak alasan Pak nanti. Bisa saja beralasan bahwa tidak ada uang dan sebagainya. Dipindahkan di tempat lain dan sebagainya. Ini perlu ketegasan. Ya. Jadi melalui tempat ini saya kira kita memang harus membuat kesepakatan yang bisa dipegang oleh masyarakat. Jangan-jangan nanti kita ini pulang hanya cerita-cerita Pak. Tidak ada keputusan. Saya ini Pak dari Dapil 5 sini Pak. Jadi saya memang terus terang miris melihat itu persoalan. Di Centrana ini Pak, sebenarnya saya selalu menyatakan begini, ini salah satu daerah yang sebenarnya setengah merdeka, tapi ini bahasa tidak populer sebenarnya ini Pak. Banyak tempat itu keluarga kita belum menikmati pembangunan Pak. Jembatan tidak ada, orang pergi sekolah naik perahu. Bagaimana kita mau pintar? Yang kedua, saya sudah garis bawahi bahwa jalan infrastruktur itu menentukan ekonomi masyarakat. Kalau itu tidak ada mau diapa? Tidak mungkin ada orang bisa kaya di sana Pak. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa muncul sebagai pengusaha. Kenapa? Karena tidak ada infrastruktur yang menunjang. Coba dipikirkan itu Pak. Mengenai tuntutan, kita garis bawahi itu adalah yang pertama adalah jalanan, ya. Kalau berbicara tentang kondisi jalanan di Kecamatan Centrana menjadi salah satu kecamatan yang mestinya prioritas pembangunan. Kenapa? Hampir seluruh ruas di Kecamatan Centrana itu rusak. Ya. Jadi sangat dipertanyakan indikator apa yang menjadi prioritas pembangunan jalanan. Iya. Sangat dipertanyakan, ya. Apalagi kalau melihat secara kondisi di jalan antara Jembatan Watu di Desa Nagaulang itu kemarin itu ada beberapa kecelakaan. Mirisnya kecelakaan itu, ya, itu bisa dikatakan bertetangga dengan tambang, ya, tidak sejauh mata memandang, ya, tetapi sangat dekat. Hanya beberapa meter saja. Itu kan sangat miris. Jadi sangat dipertanyakan, saya ulangi lagi, sangat dipertanyakan menjadi indikator prioritas pembangunan jalanan. Ya, apa yang menjadi alasan dari eksekutif, ya, selaku jadi eksekutor untuk merumuskan tentang pembangunan jalanan di sana. Apalagi setiap tahun, apa kita tidak malu? Setiap tahun kita datang di sana, khususnya Pak Bupati. Setiap tahun di sana HJB datang di sana untuk melakukan siaran, ya. Itu setiap tahun loh. Dan yang melakukan perbaikan adalah masyarakat melalui sumbangan-sumbangan yang
yang notabene adalah orang-orang yang mestinya beraktivitas, punya rezeki untuk keluarganya, tetapi karena kurangnya kepedulian, saya walau bisa persoalan tentang nurani, bapak-bapak yang ada di eksekutif atau yang di legislatif mungkin sudah menyuarakan, tetapi itu sangat miris dalam prioritas pembangunan. Iya. Jadi sangat, kalau dari secara analisis kami sangat dipertanyakan indikator apa sih yang digunakan untuk melakukan pembangunan ini, dan kenapa sangat susah untuk melakukan pembangunan. Kita hanya minta awalnya ya hanya 1 meter, 1 kilo, 1,5 kilo ya, walaupun sudah dianggarkan untuk dari kecamatan Teluk Siatinge ke Desa Watu. Apabila kita bandingkan Pak ya, apabila kita bandingkan yang mana lebih prioritas, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai alasannya tadi bahwa ketika dibangun demikian di jalan antara Jembatan Watu ke di jalan di Nagaulang itu mau lewat mana ketika bersamaan dengan di Pakasalo? Itu kan alasannya. Kenapa tidak dibalik? Yang mana diprioritaskan? Iya, kenapa sih tidak dibalik? Yang mana diprioritaskan? Kalau itu menjadi sebuah alternatif jalan. Iya, jadi sangat dipertanyakan tentang indikator pembangunan secara prioritas. Ya, apalagi kemarin sangat kuat persoalan tentang persoalan sangat menginginkan dari eksekutif, sangat menginginkan dari Pemda tentang dana pen untuk ada. Walaupun kemarin kita monitoring tentang bagaimana itu dinamikanya. Itu yang pertama mengenai tentang prioritas pembangunan jalanan. Ketiga, tentang prioritas pembangunan dan tambang ini sangat berdampak kepada situs-situs sejarah yang ada di Cenderangan. Ya, dan itu sangat menjadi sebuah dasar baik secara aturan nasional mengenai tentang prioritas kebudayaan. Ya, kemarin Pak ada tambang ya di tempat langsung yang situsnya yang di Benteng, salah satu yang di Benteng itu yang mengusir siapa? Bukan dari pemerintah, tetapi orang peneliti. Ya, orang peneliti yang mengusir tambang itu, kami di sini. Ya, sangat miris. Jadi kemana selama ini? Baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat mengenai tambang, tidak ada solusi kecuali penerapan aturan. Ya. Kalau kita berbicara tentang sisi kemanusiaan, apakah hukum itu penerapannya tidak memiliki tentang pendekatan sosiologi? Ya. Kalau pendekatan tentang kemanusiaan, pendekatan tentang ekonomi, tentang pendekatan secara humanis, jadi dianggap secara tidak langsung dianggap bahwa Bapak yang terhormat, Bapak Kapolres, dianggap gagal untuk melakukan sebuah penerapan aturan, khususnya di Kecamatan Jepang mengenai tambang. Itu kan gagal. Ya. Nah, artinya bahwa ini bukan sebuah persoalan yang harus dibicarakan lama, tetapi ini sebuah persoalan yang sederhana ketika kita memang membahasnya secara aturan, membahas tentang secara jelas indikatornya. Kalau kita satu persepsi persoalan itu, saya kira bukan tidak mudah, tetapi akan sangat bisa dilakukan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait jalanan yang ada di Desa Watu dan Desa Nagaulang dengan panjang 1,5 km agar diprioritaskan untuk di tahun 2023 untuk diaspal atau bentuk beton. Kedua, terkait tambang yang ada di Desa Watu dan Nagaulang agar sekiranya untuk dikumpulkan seluruh penambang tambang golongan C untuk ikut serta untuk memperbaiki jalanan yang rusak yang ada di sana. Ketiga, terkait mengenai RT RW Kabupaten Bone agar segera diselesaikan tahun 2022. Demikianlah rekomendasi Komisi 3. Jika teman-teman ada yang mau dimasukkan, mau ditambah, silakan.